Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau bertahta di atas hati-hati yang rela Tuhan. Oleh karena itu relakan hati kami untuk mendengarkan semua kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau dipersilahkan di tempat ini. Berkaryalah di tempat ini. Engkau diagungkan di tempat ini. Engkau dihormati di tempat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita hidup, dilahirkan, kita dikandung di dalam sebuah dosa warisan. Bukan apa yang kita kehendaki itu yang kita lakukan, tetapi melainkan apa yang tidak kita kehendaki kadang kita lakukan. Ketika di momen-momen liburan, saya kadang tergelitik dan merasa lucu juga. Karena itu juga saya pingin lakukan sebenarnya. Yaitu ketika orang bertukar informasi, ketika ada peraturan pemerintah jangan mudik, jangan liburan, orang bertukar informasi bagaimana mencari celah di pos penjagaan. Pos itu tidak ada yang jaga, pos B tidak ada yang jaga, kamu lewat sini saja. Kita berkolaborasi untuk melanggar peraturan. Dan itu merupakan fenomena yang terjadi bahkan di kalangan anak-anak Tuhan. Sebenarnya kita ini tidak suci-suci amat kok. Kita ini kalau ada pelanggaran, kalau bisa dilanggar dan itu menyenangkan daging, kenapa tidak? Oleh karena itu kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tubuh ini memang lemah. Roh itu penurut tetapi daging ini lemah. Dan betapa banyak orang yang berdoa supaya wabah cepat berakhir. Ketika di doa malam mungkin air matanya mengalir paling deras. Status-statusnya begitu militan menceritakan tentang kasih Tuhan. Tetapi untuk taat kepada peraturan saja begitu susah. Kadang kita seperti orang yang bercermin. Kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Manusia pada hakikatnya yang belum mengenal kasih Tuhan cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Mereka nggak peduli dengan orang lain, mereka hanya peduli dengan kebahagiaanku sendiri, sukacitaku sendiri. Aku berhak mendapat reward, aku berhak mendapat hadiah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Rata-rata orang melakukannya. Tetapi khawatirlah jikalau itu merupakan sebuah standar ganda kita terhadap kebenaran firman Tuhan.
Kadang kita punya standar ganda kepada kebenaran firman Tuhan. Di satu sisi kita rindu orang lain melakukannya. Tapi di satu sisi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya percaya begitu banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini memiliki standar double terhadap firman Tuhan. Yang ingin mereka lakukan, mereka ingin orang lain lakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Petrus dan Yohanes ke bait Allah, mereka beribadah di bait Allah. Ada seorang yang lumpuh sudah dari lahir. Dan saya percaya orang ini sudah puluhan tahun lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa. Orang lumpuh ini berbicara orang Kristen masa kini yang mungkin sering berada di dekat bait Allah, sering mendengar cerita tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam hidup mereka. Orang lumpuh ini berbicara orang Kristen, anak Tuhan yang dari dulu mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin mendengarkan cerita pemulihan dari orang lain, tetapi mereka tidak mengalaminya. Tapi kita tidak mengalaminya. Kita hidup terus-menerus di dalam kelumpuhan. Kita hidup terus-menerus di dalam ketidakberdayaan. Kita hidup terus-menerus di dalam ikatan-ikatan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh tidak bisa melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Orang lumpuh hanya berdiam diri di satu tempat, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang lumpuh ini hanya ingin mendapatkan pertolongan sementara untuk kebutuhan hidupnya. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah menjadi lumpuh-lumpuh rohani. Ketika dari dulu peperangannya adalah soal iman. Kalah terus soal iman. Dari dulu peperangannya adalah soal kekhawatiran. Kalah terus dengan kekhawatiran. Kalau dari dulu persoalannya dengan kecemasan. Kalah terus dengan kecemasan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan bisa cemas. Anak Tuhan bisa tidak berdaya. Anak Tuhan bisa kadang-kadang menjadi orang yang begitu penuh dengan kekhawatiran. Tetapi kita tidak boleh dikuasai kecemasan, tidak boleh dikuasai kekhawatiran, tidak boleh dikuasai oleh perkara-perkara yang menghambat kita untuk berlari kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak gereja-gereja mengalami kelumpuhan rohani. Gereja-gereja sibuk untuk memperkaya diri sendiri. Sibuk untuk memperbesar diri sendiri. Gereja-gereja tidak lagi melakukan fungsi marturia, tidak lagi bersaksi, tidak lagi melakukan fungsi koinonia, tidak lagi melakukan fungsi diakonia. Gereja tidak lagi menjadi sahabat bagi orang lumpuh, orang miskin, orang kesusahan. Gereja, saya khawatir menjadi sahabat-sahabat orang yang bisa menguntungkan gereja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja di akhir zaman kita berdoa disempurnakan. Karena Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya percaya pemulihan itu adalah tujuan Tuhan. Saya percaya pemulihan itu adalah isi hatinya Tuhan. Tuhan rindu gerejanya, kita semua dipulihkan, dikembalikan menjadi fungsi gereja yang sesungguhnya.
Gereja yang bukan hanya memperkaya diri, gereja yang bukan hanya memperindah gedung-gedung, tetapi gereja yang mau melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat umat manusia. Apa yang menjadi isi hati Tuhan ketika melihat orang lumpuh, ketika melihat orang miskin, ketika melihat orang yang tidak berdaya, ketika orang yang betul-betul membutuhkan, apa isi hatinya Tuhan? Gereja yang betul-betul murni, yang lahir dari Roh Kudus, yang lahir dari kerinduan Tuhan. Tapi gereja ketika sudah menjadi sarang penyamun, gereja itu bukan menjadi gereja yang sesungguhnya. Gedungnya saja gereja. Sarang penyamun di situ begitu banyak orang tukang kepo, tukang gosip, tukang bicarakan satu sama lain. Mereka tidak mau perdamaian. Mereka tidak mau ada damai sejahtera. Mereka hanya ingin mencari kebenaran di atas pembenaran diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Tuhan rindu di akhir zaman ini sebelum dia datang kedua kalinya. Tuhan merindukan pemulihan atas gerejanya. Pemulihan itu dimulai dari gembala sidang. Pemulihan itu dimulai dari jemaat-jemaat. Pemulihan itu dimulai dari pelayan-pelayan Tuhan. Yang menyadari bahwa panggilan gereja adalah panggilan yang paling suci dan mulia. Panggilan yang tidak bisa digantikan oleh organisasi manapun yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu gereja harus menjadi saksi Kristus. Gereja harus melakukan fungsi yang namanya diakonia. Kita lihat orang yang membutuhkan, kita beri, kita bantu mereka. Gereja harus menjadi fungsi koinonia, persekutuan orang percaya. Tiap-tiap hari berkumpul bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tahu bahwa pengharapan mereka bukan di bumi ini, tetapi di dunia yang akan datang. Di mana bumi hanya sementara, mereka merindukan adanya bumi yang baru. Di mana tidak ada air mata lagi. Di mana semua jernih payah mereka diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai anakku. Berapa banyak orang yang lumpuh. Orang lumpuh hanya bisa berbicara. Orang lumpuh hanya bisa mendengar. Orang lumpuh hanya bisa berkomentar. Orang lumpuh hanya bisa mendengar kesaksian-kesaksian orang. Bahwa orang lain telah dipulihkan. Tapi dirinya sendiri masih hidup di dalam keadaan dan kondisinya. Orang lumpuh ini sudah berpuluh-puluh tahun di bait Allah. Gerbang indah adalah sebuah perbatasan antara halaman bait suci Tuhan buat orang Yahudi dengan halaman perempuan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya orang lumpuh ini sudah mahir dengan firman-firman Tuhan. Sudah hafal dengan firman-firman Tuhan. Tapi dia tidak berdaya karena lumpuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan di kota-kota manapun kau berada. Berapa banyak engkau sekarang mungkin sedang lumpuh rohani. Engkau tahu firman Tuhan. Engkau mendengar kesaksian orang. Tapi engkau tidak berdaya. Bahkan terhadap dirimu sendiri engkau tidak berdaya. Mungkin kau sudah berperang bertahun-tahun melawan semua ikatan, melawan semua kelemahan-kelemahan, melawan semua dosa yang begitu merintangi engkau untuk berlari kepada Tuhan, tetapi tidak kunjung disembuhkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kau adalah anak-anak Tuhan yang mungkin tiap minggu melayani Tuhan, tetapi setiap hari hidupmu penuh dengan ikatan-ikatan, penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan dan engkau di kamarmu yang tersembunyi, Tuhan mengetahui semuanya itu. Tuhan melihat semuanya itu. Mungkin orang lain tidak bisa menyelidiki hatimu lagi. Mungkin orang lain tidak mengenali keadaanmu. Tetapi Tuhan dan engkau mengenali keadaanmu.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Yohanes dan Petrus beribadah ke bait Allah, ia menjumpai orang lumpuh itu. Orang lumpuh yang hanya meminta sedekah untuk bertahan tetap hidup. Berapa banyak anak Tuhan tinggal di gereja Tuhan hanya bertahan dari hari lepas hari untuk hidup, untuk menanti kedatangan Tuhan. Tapi tidak melakukan apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa, tidak berdaya melakukan apa-apa. Yang tadinya malas, tetap malas. Yang tadinya arogan, tetap arogan. Yang tadinya orang yang tidak mau bekerja, tetap menjadi orang yang tidak mau bekerja. Kita menikmati puji-pujian di gereja. Kita menikmati suasana gereja. Tetapi kita tidak menikmati dan mengalami kebenaran yang memerdekakan itu menguasai hidup kita dan mengubah hidup kita. Orang Kristen yang lumpuh adalah orang Kristen yang paling kasihan sesudia. Karena ia sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sering diberi, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hai anak-anak Tuhan, selalu ada waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Gerbang bawah, bahasa Yunaninya Susan. Masih banyak perdebatan dari para teolog, saya nggak peduli lah. Tetapi gerbang indah, kata gerbang memiliki kata sifat di dalam bahasa Yunani. Segala sesuatu indah pada waktunya. Luar biasa. Ketika saya percaya, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu rencananya. Di saat engkau mungkin sudah merasa tidak berdaya lagi. Orang lumpuh ini, dia tidak berharap pemulihan sama sekali. Karena mungkin dia sudah bosan dengan kesembuhan palsu. Dia sudah bosan dengan segala sesuatu rutinitas yang termasuk di dalam bilangan roh-roh agamawi. Dia sudah bosan terhadap dirinya sendiri. Dia melihat Petrus dan Yohanes tidak berharap disembuhkan. Dia harap dia diberikan. Tapi apakah Tuhan tidak melihat orang lumpuh ini? Apakah Tuhan tidak mencintai orang lumpuh ini? Apakah Tuhan tidak melihat kondisi kita? Dibiarkan untuk selama-lamanya. Anaknya lumpuh dan tidak berdaya. Tidak. In the right time. Yang disebut dengan gerbang indah dalam tanda kutip. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Dan gerbang indah adalah sebuah gerbang kasih karunia buat saya dan Anda. Saya tidak tahu kapan waktunya. Tetapi pemulihan segala sesuatu adalah rencana Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Tuhan akan memisahkan kambing dengan dombanya. Tuhan akan memisahkan gereja yang hidup dengan gereja yang hoax. Gereja yang pura-pura hidup. Gereja yang pura-pura rohani. Gereja yang mungkin berkhotbah, berapi-api, membicarakan orang lain. Tidak rohani. Hoax, tapi dirinya sendiri adalah pembuat hoax. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh. Pada waktu Petrus mengatakan itu, kebutuhan dari orang lumpuh ini bukan adalah pemeliharaannya sehari-hari. Kebutuhannya adalah dia bisa bangkit, bersaksi, bersorak-sorai, menceritakan kemuliaan nama Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan tidak melakukan fungsi marturia atau menjadi saksi Kristus, saat itu anak Tuhan sudah lumpuh.
Kita menjadi saksi Kristus bukan hanya memberitakan firman Tuhan, Yesus Tuhan, tetapi menjadi saksi di dalam seluruh kehidupan kita. Di mana pertanggungjawaban kita? Karena Tuhan, bukan karena dilihat orang lain. Karena kadang untuk mendapatkan hatinya Tuhan jauh lebih mudah daripada untuk mendapatkan hati dari sahabat-sahabatmu. Kalau sahabat-sahabatmu melihat kamu sudah baik, kurang baik saja. Karena manusia selalu melihat cacat celah. Tapi Tuhan melihat kesempatan dan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan buat diri kita. Sekali lagi, Tuhan melihat rencana pemulihan. Orang lain melihat rencana, kapan sih? Sebetapa sempurnanya sih kamu. Aku kepingin lihat kamu jatuh, kapan waktunya? Itulah manusia. Manusia tidak bisa melihat kebaikan. Manusia kebanyakan melihat keburukan. Karena memang gambar dirinya sudah rusak dari awalnya. Manusia tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang lumpuh ini mendapat pemulihan dari Tuhan. Tahu nggak syarat pemulihan? Syarat pemulihan adalah menerima kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Banyak orang tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Merasa firman Tuhan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Yang kedua, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika engkau belum dipulihkan, belum tentu engkau tidak dipulihkan selamanya. Ada waktu kelegaan yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan kuasanya dan kedahsyatannya. Saya juga tidak tahu. Tetapi rencana Tuhan indah pada waktunya. Orang lumpuh itu punya satu kebaikan. Dia sabar di gerbang bait Allah. Dia sabar duduk di sana walaupun motivasinya tidak baik. Walaupun motivasinya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Walaupun motivasinya adalah supaya dia dicukupi makan minumnya. Tapi kebaikannya dia setia menunggu di gerbang bait Allah. Dan syarat pemulihan yang ketiga adalah kita mau dipulihkan. Orang lumpuh itu, Petrus mengangkat tubuhnya. Membantu dia berdiri. Kuasa sudah diberikan. Kuasa sudah ditransferkan. Pemulihan sudah terjadi. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan tinggal di dalam suasana euforia bahwa aku sudah dipulihkan. Sudah selesai. Tapi mereka tidak mau diajak untuk bangun. Tidak mau diangkat untuk bangun. Mereka masih menyadari dirinya lumpuh. Padahal Tuhan sudah menyembuhkan dia. Orang lumpuh ini mau ditolong. Dia bisa saja berkata, stop. Jangan tolong aku. Aku udah puluhan tahun kayak gini. Ini udah tragedi di dalam hidupku. Aku udah nyerah. Aku udah selesai. Tapi apa yang terjadi? Orang lumpuh ini mau diangkat. Sekali lagi, orang lumpuh ini mau diangkat. Dia tidak melawan. Dia tidak memberontak. Artinya apa? Dia percaya bahwa kebenaran, mujizat sudah terjadi di dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkin hidupmu mengalami kelumpuhan rohani. Mungkin hidupmu mengalami kelumpuhan terhadap segala sesuatu yang mungkin engkau kira tidak akan pernah terjadi di dalam hidupmu. Tapi sadarikah engkau bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Tuhan tidak pernah terlambat.
Sekalipun anak-anak Tuhan selalu memfitnah Tuhan dengan berkata, engkau terlambat Tuhan, sudah selesai Tuhan, ini sudah selesai. Kita menempatkan standar-standar supaya Tuhan penuhi di dalam hidup kita. Tapi Tuhan belum selesai. Tuhan tahu gerbang indah. Yang artinya memiliki kata sifat segala sesuatu akan indah pada waktunya. Akan tepat pada waktunya. Saya nggak tahu apa yang di benak pikiran orang lumpuh ini. Mungkin dia nggak nyangka saat itu, pagi-pagi itu adalah saat pemulihan di dalam dirinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kamu tidak tahu kapan Tuhan memulihkan hidupmu. Tetapi engkau ketika sudah jauh dari gerbang Tuhan. Engkau tidak mau lagi mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau sudah sangat-sangat jauh dari hadirat Tuhan. Bertobat. Satu kebaikan orang lumpuh ini. Dia setia walaupun motivasinya nggak baik. Tapi satu kejadian yang mengubah hidupnya. Dia disentuh oleh perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Dan seluruh hidupnya berubah. Saat itu dia berubah. Dia mau menerima. Dia percaya kebenaran itu sudah masuk di dalam hidupnya. Dia percaya kesembuhan itu sudah masuk di dalam hidupnya. Ketika dia diangkat oleh Petrus. Dia percaya. Berapa banyak ketika Tuhan berkata, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh. Tapi otakmu berkata, belum. Aku belum sembuh. Tidak mungkin aku sembuh. Tidak mungkin aku pulih. Otakmu berusaha menuduh engkau bahwa engkau tidak akan pernah pulih. Otakmu berusaha menuduh engkau bahwa engkau sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi suara kebenaran itu memerdekakan. Orang lumpuh itu percaya bahwa pemulihan sudah terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak merasa panas. Dia tidak merasa berapi-api. Tapi dia percaya dia sudah disembuhkan. Petrus mengangkat dia. Dan seketika itu ada respon dari orang lumpuh ini terhadap kebenaran yang diucapkan oleh Petrus. Engkau sudah sembuh. Dia meresponinya. Dia mau diajak bangun. Dia mau diajak bangkit. Dan seketika itu tiba-tiba kuatlah mata kakinya. Kuatlah kaki-kakinya. Dan dia disembuhkan. Dan orang yang disembuhkan Tuhan, dia akan melompat ke sana kemari. Dia akan menari ke sana kemari untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa rindunya Tuhan. Lebih rindu Tuhan daripada kita untuk memulihkan diri kita. Tuhan jauh lebih rindu memulihkan kita daripada kita ingin diri kita dipulihkan. Itulah hatinya Tuhan. Tapi satu, jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti berharap. Karena Tuhan menyediakan waktu-waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekalipun orang lain menganggapnya sebagai sebuah keterlambatan. Dan ketika orang lumpuh itu disembuhkan. Dia bisa melakukan fungsi orang Kristen pada umumnya. Dia bisa bermarturia. Aku bersaksi. Pemulihan Tuhan dahsyat terjadi di dalam hidupku. Aku bersaksi Yesus satu-satunya Tuhan. Aku bersaksi bahwa Tuhan sudah menolong hidupku. Aku bersaksi bahwa Yesus betul-betul Tuhan. Yang tadinya dia meminta-minta. Tapi dia bisa melakukan fungsi diakonia. Orang lumpuh itu bisa bekerja. Bisa mencari uang, diberkati. Dan dia menabur buat orang lain yang membutuhkan. Dia bisa melakukan fungsi diakonia. Dan dia tidak lagi menunggu di gerbang itu. Dia bisa masuk di bait Allah.
Dia bisa bersekutu bersama-sama orang percaya lainnya. Dia bisa melakukan fungsi koinonia. Stop dengan kelumpuhan rohani. Kelumpuhan rohani ini membuat kita tidak bisa menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Bangkit. Saya percaya begitu banyak orang Kristen di masa pandemi ini punya gangguan kecemasan. Ada yang meletakkan pengharapannya pada uang deposito. Ada yang meletakkan pengharapannya pada asuransi. Ada yang meletakkan pengharapannya terhadap perlengkapan diri yang begitu banyak untuk melawan virus. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah tidak boleh? Sah-sah saja. Tetapi itu tidak dibenarkan menurut firman Tuhan. Letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Letakkan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Betapa lemahnya hidup kita. Betapa lemahnya hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita sebenarnya jauh berbeda dengan jemaat mula-mula. Mereka tahan aniaya, kita enggak tahan aniaya. Saya sendiri pun kurang tahan aniaya. Disuruh lockdown, saya mungkin juga enggak betah. Saya pasti akan pergi ke supermarket. Disuruh lockdown, aduh saya butuh makan di luar. Karena masakan mie instan di rumah sendiri dengan restoran itu berbeda. Kalau restoran sudah bercampur dengan urapan-urapan kudus. Ya bercanda. Tetapi kalau masak sendiri rasanya susah. Saya bukan orang-orang yang seperti bilangan jemaat mula-mula. Ketika loteng Yerusalem tunggu, mereka nunggu, mereka taat. Loteng Yerusalem itu lockdown loh, lockdown sempurna, malah nggak boleh keluar mana-mana. Kita nggak tahan. Zaman dulu nggak ada Android, kita nggak betah. Saya pun nggak betah kok. Saya akui saya bukan pencitraan, saya apa adanya saja. Saya disuruh lockdown seperti loteng Yerusalem, doa dari pagi sampai malam, doa dari pagi sampai malam. Nggak ada yang tahu, nggak ada publikasi. Apakah kita bisa? Ada orang yang tahan doa 3 hari 3 malam karena publikasi. Karena ingin dilihat orang lain bahwa dia itu dekat sama Tuhan. Di syuting, mendadak rohani. Kenapa sih doa bersama-sama dengan doa pribadi itu sama-sama berdoa. Tetapi kita lebih sukar berdoa pribadi. Karena berdoa pribadi gak ada yang lihat. Sebenarnya manusia masih manusia sentris. Artinya apa? Kalau kita waktu persekutuan doa atau pasukan-pasukan doa dalam tanda kutip berteriak, pulihkan Indonesia, kibarkan panji-panjinya. Wih, keren ya temanku, ikutan aku akan kibarkan juga panji-panjiku untuk Indonesia. Wah, kita bersaut-sautan puisi. Wih, seneng. Kenapa? Ada yang sorot kita. Wih, keren puisimu. Dahsyat. Kasungin jempol. Wih, air matamu luar biasa. Ngalirnya bagaikan air terjun yang mengalir. Besok gua kepingin seperti kamu. Aku akan buat air bah di dalam mataku ini. Supaya aku bisa mengalir lebih dalam, lebih dahsyat lagi. Dahsyat. Apalagi kalau di dalam persekutuan itu temannya berbahasa roh kenceng-kenceng. Kuraba karamasyata karanasa karaba. Wih, bahasa rohnya keren. Kira-kira. Ya kan? Temennya yang gak bisa bahasa roh marah. Kura. Ya kan? Jadi akhirnya yang satu lagi pusing ketika itu. Karena dia belum bisa bahasa roh. Tak tahu. Ya senang, seru. Ayo, siapa yang pernah masuk dalam pasukan doa? Saya pernah. Heboh, meriah. Kenapa? Karena ada teman-temannya. Ketika dia berteriak spontanitas, kita pengen berteriak.
Tapi ketika di kamar pribadi hanya ada bantal dan guling. Tetapkah kita berdoa? Tidak. Yang sering terjadi kesaksian orang-orang. Tuhan, izinkan aku mengalami pelukanmu lewat guling ini. Set, bubuk. Itu yang terjadi. Ya kan? Kita merohanikan segala sesuatu. Kalau tidak, kita lihat Android dulu. Kisah-kisah. Kepoin artis. Kepoin IG-nya orang. Puji Tuhan, gue gak punya IG. Saya gak punya IG. Saya gak punya Facebook sampai sekarang. Facebook pribadi loh ya. Facebook umum pun gak pernah jarang saya buka. Karena bagi saya pribadi, ya is my personal life. Hanya Tuhan dan saya yang boleh tahu. Kalaupun ada akun-akun yang dibuat Twitter itu ulahnya anak-anak, bukan ulah saya. Saya gak pernah punya sama sekali. Ya sah-sah saja, tetapi pribadi saya gak mau. Kalau orang lain mau buatin ya monggo-monggo saja. Tapi saya pribadi gak mau. Dalam tanda kutip, saya rindu lebih dikenal Tuhan daripada dikenal manusia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah engkau bangkit dari kelumpuhanmu? Yang terikat game, ngaku dosa, usia udah, kamu bukan Barbie lagi. Ya kan, kamu sudah bapak-bapak. Kalau kamu sudah bapak-bapak masih main game, sebentar lagi kamu akan bapak belur. Pada waktu Tuhan datang, sangkakala berbunyi, kamu masih sibuk main game. Bahkan di ibadah ada yang main game. Pura-puranya mendengarin firman Tuhan. Oh, kok tahu? Saya pelakunya. Dulu. Karena saya pelakunya, hal itu tidak jauh-jauh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa menipu orang lain seakan-akan buka Alkitab. Buka renungan-renungan ayat. Tapi Tuhan tahu kok kamu sedang melihat berita-berita. Ada gempa di kota Blitar. Sementara firman Tuhan. Mending yang datang onsite. Yang online bingung lagi. Sambil masaha. Ya kan. Asik loh ibadah online itu. Aku bisa sambil cuci baju gitu ya. Aku udah datang ibadah. Datang dari Hong Kong. Kamu menipu dirimu sendiri. Banyak hal yang bisa aku lakukan. Aku konsen loh pada firman Tuhan. Tapi aku sedang nyetir. Konsen tapi sedang nyetir. Dua paradigma yang berbeda. Kalau kamu konsen dengan firman Tuhan seharusnya kamu nabrak. Karena perhatianmu hanya pada firman Tuhan. Bukan pada jalan. Logikanya sederhana kok. Oh, aku bisa sambil mandiin anakku. Oleh karena itu ketika ada orang lumpuh berjalan. Dia gak dengar. Dia dengarnya orang lumpuh diberi uang. Haleluya. Ya, khotbahnya sepotong-potong. Pada waktu itu orang lumpuh sedang meminta uang. Haleluya Tuhan. Pada waktu disembuhkan. Sebentar. Papa kebelet. Nanti ceritain ke papa ya khotbahnya apa ya. Seperti itu. Yang dikhotbahin anaknya bahwa. Tadi papa udah selesai. Dikhotbahin tuh pendeta stres itu apa itu? Hah? Apa? Oh itu pak. Gerbang indah. Yes, papa pingin punya gerbang indah. Haleluya. Sebentar lagi. Papa pasti punya gerbang indah. Papa pasti punya mobil indah. Pasti punya istri indah. Jadi karena ada istrinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu waktu Tuhan itu udah dekat. Israel dan Palestina. Itu sudah dinubuatin di Alkitab. Kadang kita mendengar hoax sana hoax sini. Bahwa sebenarnya Israel kejam dan yang lain-lain. Berhenti percaya hoax. Lihatlah dua sisi. Anak Tuhan belajar untuk melihat dua sisi.
Anak Tuhan harus belajar mengerti bahwa kita ini pembawa damai, pembawa berita sejahtera. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah dan berjalan. Melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang duduk meminta sedekah di gerbang bait indah, bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang yang telah terjadi padanya. Pemulihan dari kita akan berdampak bagi sekitar kita. Jikalau kita hidup di dalam kondisi sakit, kita susahin orang lain. Orang lumpuh itu susahin orang lain enggak? Susahin orang lain. Tapi orang harus membantu orang lumpuh itu karena dia tahu dia adalah saksi-saksi Tuhan. Orang lumpuh itu buat orang lain ikut stres enggak? Oh, ikut stres. Kamu pernah ngelawat orang sakit? Stres loh, stres. Saya pernah diizinkan Tuhan merawat, ya. Dan itu stresnya luar biasa. Harus pasang sonde, harus yang lain-lain. Letih sekali. Apalagi kalau yang sakit itu orang tua misalnya seperti itu. Bukan orang tua saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Betapa banyak kita hidup di dalam ketakutan, kecemasan. Kita hidup seakan-akan tanpa pengharapan hari depan. Kita hidup di dalam luka-luka kita. Orang yang terluka dia akan melukai orang lain, percayalah. Orang yang terluka dia akan cenderung melukai orang lain. Orang yang terluka dia gak akan bisa dipimpin kepada kebenaran. Dia akan hidup di dalam pembenaran demi pembenaran. Orang yang terluka tidak akan bisa dibawa maju. Karena dia selalu berpikir mundur ketika diajak maju. Orang terluka tidak bisa melihat ada gerbang indah. Orang terluka hanya tahu bahwa dirinya sanggup. Aku sanggup. Pokoknya aku bisa kok. Walaupun dia sebenarnya tidak berdaya dan tidak bisa. Orang terluka tidak pernah bisa mengalami mujizat saat dia tidak membiarkan dirinya dipulihkan oleh Tuhan. Orang terluka ini penghambat kebangunan rohani. Kenapa? Di saat orang lain beriman, dia mikir yang berbeda. Di saat orang lain percaya, dia berpikir berbeda. Di saat orang lain seperti dua pengintai, oh Tuhan, ini kota yang akan ditaklukkan. Ini sebuah tempat di mana gereja akan berdiri, di mana kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita malah berlaku seperti 10 pengintai. Susah Tuhan, susah wes. Angel lah Tuhan, angel di kota itu. Wes angel. Angel Tuhan. Dirikan sekolah di kota itu. Angel Tuhan, murid-muridnya gerombolan si berat Tuhan. Angel wes, susah lah Tuhan, susah. Orang seperti ini, dia menghambat kebangunan. Dan orang-orang penghambat kebangunan ini berbahaya sekali. Dia bisa menduduki posisi leader-leader. Dia bisa menduduki posisi gembala-gembala rekom. Tapi tanpa sadar, dia bergaul dengan orang yang kepahitan juga hidupnya. Dia tidak mau dibebaskan. Dia tidak mau dipulihkan. Dia selalu percaya bahwa keadaannya seperti ini terus selamanya. Terjadilah sesuai imanmu jikalau imanmu berkata seperti itu. Tapi saya menceritakan kebenaran firman Tuhan
bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Rencana pemulihan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yatim piatu. Ia mengirimkan Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kau dalam keadaan yatim piatu, kata Tuhan. Aku akan mengirimkan seorang penolong. Seorang penolong adalah sahabat dalam kesesakan. Sahabat dalam kesetiaan. Sahabat di dalam pergumulan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bukan kekuatan, bukan energi. Roh Kudus adalah pribadinya Tuhan. Dia ada di dalam hidupmu. Tapi kamu maukah dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi artinya mengizinkan kau semakin hari semakin kecil. Tapi dia semakin bertambah di dalam kehidupanmu. Waktu saya sekolah minggu, saya sering mendengar lagu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Lupa. Hanya nama Yesus disembah, ku di tempat paling belakang. Oleh karena lagu itu, banyak jemaat duduknya di belakang hari-hari ini. Ya kan? Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti kan menarik. Engkau lihat, anak sekolah minggu pun tahu. Artinya apa? Jika Yesus diberitakan, salibnya diceritakan, akan menarik banyak orang. Haleluya. Hari ini ada berita sejahtera buat Anda semua yang sedang mengalami kelumpuhan iman, kelumpuhan rohani. Ada berita baik dari firman Tuhan. Selalu ada gerbang indah buat engkau dan saya. Yang artinya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Menantilah bahwa engkau akan dipulihkan. Menantilah engkau akan disembuhkan. Kapan waktunya saya tidak tahu. Tetapi saat itu pasti sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan kalau itu sudah direncanakan oleh Tuhan, kenapa kamu harus khawatir? Kenapa kamu harus khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai? Bukankah Tuhan pemelihara kamu? Tuhan punya tujuan ilahi. Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Ada orang tidak diizinkan memiliki mobil. Pakai motor dulu. Tuhan punya rencana dan tujuan ilahi. Kita nggak pikirnya mobil itu selalu bagus. Belum tentu. Ada orang, sorry ya, maaf ya. Diizinkan Tuhan belum memiliki anak. Kita merasa bahwa keluarga akan bahagia kalau punya anak. Kalau sudah punya anak, pikirannya bisa beda. Apalagi kalau anaknya udah gede-gede dan gitu ya teriak gitu ya. Aduh. Tapi punya anak anugerah. Tidak punya anak anugerah juga. Serahkan sama Tuhan. Gak usah ngoyo. Serahkan sama Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Kebahagiaanmu tidak tergantung dengan apa yang kamu miliki. Tetapi tergantung dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Kita memiliki Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memiliki Yesus. Betapa banyaknya orang-orang yang bahagia dengan jalan-jalan Tuhan. Kamu sudah berusaha loh. Kamu sudah berusaha. Tapi Tuhan berkata berbeda, ya sudah. Kecuali kamu pasif dan tidak berusaha. Itu lain lagi ceritanya. Kamu sudah berusaha loh. Mati-matian bekerja. Tetapi sudah doa pelepasan kutuk. Kamu sudah gulung-gulung. Kebentur tembok, kebentur sana. Muta darah. Air liur, air mengalir. Semuanya sudah ditampung. Sudah doa pelepasan gitu ya. Pelepasan tingkat dewa mungkin. Seperti itu, walaupun tidak ada rencana membentur-benturkan diri supaya kelihatan ekspresif. Kamu bentur-benturkan kepalamu sendiri. Sudah mengalami mungkin proses-proses itu. Tetapi apa yang terjadi? Kok biasa-biasa saja? Kok tidak berubah? Kamu sudah berdoa buat kutuk sana, kutuk 1, kutuk 2, kutuk 3, kutuk 7 turunan. Kamu sudah berdoa minta ampun terhadap roh nenek moyangmu padahal Yesus sudah mengampuni. Minta ampun terus, minta ampun Tuhan. Sudah ritual-ritual itu sudah dilakukan. Tetapi tidak kunjung engkau mendapatkan yang kamu inginkan. Tahu artinya apa?
berarti itu bukan rencana Tuhan. Stop, tetap tinggal. Dan saatnya Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dengan cara berbeda. Ada satu orang bersaksi. Dia gak punya mobil, dia gak punya motor, dia sudah bekerja, dia bukan orang malas. Dia tanya sama Tuhan, dia beli rumah, kreditnya selalu ditolak. Padahal dia gak punya lolos BI checking. BI checking itu apa ya? Dia punya kredit-kredit yang lain. Tapi satu kali dia menyadari panggilan Tuhan, yaitu menjadi misionaris. Lucu kan Tuhan itu? Tuhan kadang tutup jalan kita supaya kita tahu jalan Tuhan itu seperti apa. Tuhan blok jalan kita. Seperti kita tahu di mana tidak ada pos penjagaan polisi pada waktu liburan kemarin. Ya kan diblok. Oh, akhirnya aku lolos. Ketika lolos bahagia enggak? Walaupun itu dosa ya khotbah seperti ini ya. Bahagia enggak? Bahagia. Bangga. Kirim status, aku lolos. Selfie. Ya kan seperti itu. Ini ilustrasi enggak baik, sudah enggak usah saya pakai wes. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi ketika kita lolos, kita akan merdeka. Kita akan percaya bahwa aku tahu rencana Tuhan di dalam hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia? Angkat tangan. Siapa yang mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu? Angkat tangan. Siapa yang percaya? Walaupun kamu lumpuh, tidak berdaya, selalu ada gerbang indah dan kamu pasti dipulihkan. Angkat tangan. Yang mengangkat tangan artinya percaya. Yang percaya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku menyadari, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Mari kita angkat tangan dalam penyerahan pada Dia. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana buat kita, dan itu bukan rencana kecelakaan. Saya pastikan itu kebenaran firman Tuhan. Apapun kelumpuhan, ketidakberdayaan yang terjadi di dalam hidupmu, percayakah Tuhan membuat mukjizat di dalam hidupmu? Waktu ini mungkin kau gak mengerti rencana Tuhan, tapi bukan karena engkau tidak mengerti, rencana itu tidak ada di dalam hidupmu.
Tuhan sudah menyiapkan rencana pemulihan, rencana mujizat, rencana-rencana yang indah di gerbang itu. Mari kita menanti bersama-sama. Kita menanti Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam percaya, hidup di dalam penyerahan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. sering ku tak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu, tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. jalan-jalan-Mu Tuhan. Seperti aku berada di belantara yang gelap. darah Yesus mengalir, Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. tetap percaya. Jejakmu Tuhan, Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. ajarku menyadari Ajarku memahami semua yang Kau yang ingini. Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya-Mu. Aku percaya Tuhan, aku percaya akan kedaulatan-Mu yang sempurna. Aku percaya bahwa rencana-Mu bukan rencana kecelakaan buat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kau punya rencana yang hebat buat kami semua. Karena kami belum mengerti, belum tentu itu tidak terjadi. Karena itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Saatnya kami menanti dengan setia. Dan kami ketika dipulihkan, kami mau bangkit dan berdiri. Tidak tinggal di dalam kondisi kami. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Haleluya. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Keluar dari kelumpuhan-kelumpuhan rohanimu. Engkau sudah menerima kebenaran dari firman Tuhan. Engkau percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dan yang ketiga, kau bangkit menerima uluran tangan dari saudara-saudarimu yang membangkitkan engkau, yang membuat engkau bangkit dari kelumpuhanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulih di dalam kehidupanmu yang sakit, pulih di dalam kehidupanmu yang tidak baik. Engkau dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi marturianya Tuhan. Engkau dipanggil untuk menjadi pemberi-pemberi roti. Engkau dipanggil untuk bersekutu bersama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati segala hasil usahamu, diberkati semua hasil ladangmu, diberkati dari segala yang jahat, dilenyapkan segala belalang-belalang pelahap, dihancurkan segala-segala yang tidak baik di dalam kehidupanmu. Hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati seluruh buat orang yang sudah menikah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang belum memiliki keturunan, diberkati buah kandunganmu. Diberkati kehidupanmu. Diberkati seluruhnya. Karena aku percaya Tuhan, Kau tidak akan permalukan orang-orang yang berhidupnya percaya kepadamu, yang bergantung penuh kepadamu. Diberkati anak-anakmu, diberkati orang tuamu, dan sejahtera mereka tinggal tenang di dalam penjagaan Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra yang Roh Kudus yang memberkati kehidupanmu. Bukan hanya sekarang, tapi untuk sampai selama-lamanya. Sebab engkau adalah jemaat rasuli, rahmani dan rajani. Dari tanganmu lah kunci-kunci berkat, kunci-kunci pemberitaan Injil telah diberikan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.